Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI yang telah dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020 yang lalu dipastikan akan berganti nama. Mantan Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengungkapkan nama Front Pembela Islam akan diubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Meski berganti nama, namun akronim organisasi yang dimotori oleh Habib Rizik Syihab itu tetap sama, yakni FPI. Aziz menjelaskan wadah organisasi yang menjadi kendaraan baru ini sebetulnya sudah terbentuk pada 30 Desember 2020 atau tidak lama setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Awalnya organisasi yang baru terbentuk ini dinamakan Front Persatuan Islam dan terdapat 19 tokoh yang mendeklarasikan penamaan organisasi baru pengganti FPI yang dibubarkan itu. Namun ketika itu, kata Aziz, nama Front Persatuan Islam belum ditasbihkan sebagai identitas resmi organisasi. Menurut Aziz, masih terdapat dinamika dan kompromi di internal para deklarator terkait nama organisasi baru tersebut. Alhasil, nama Front Persaudaraan Islam akhirnya dipilih sebagai identitas organisasi. Lebih lanjut, Aziz mengatakan nama Front Persaudaraan Islam tersebut datang atas usul dari Habib Rizik Syihab. Adapun nama-nama deklarator dari Front Persaudaraan Islam tidak berbeda dari para deklarator yang membentuk wadah Front Persatuan Islam pada 30 Desember 2020 yang lalu. Pada saat itu diketahui terdapat 19 nama tokoh yang turut menjadi deklarator Front Pembela Islam. Sebagaimana kita ketahui, Front Persaudaraan Islam ini merupakan reinkarnasi dari Front Pembela Islam. Bukan pakai H ya, jangan dibaca Front Pembelah Islam. Masalah kenyataan bagaimana Anda punya hak untuk menilai. Nah, Front Persaudaraan Islam ini berdasarkan surat nomor 2, jadi baru 2 kali dia mengeluarkan surat ya, garis miring PS garis miring DPW FPI Surabaya Rabiul Awal 1446 Hijriah atau dikeluarkan pada tanggal 26 September 2024. Sahabat-sahabat sekalian, yang intisari dari edaran atau pernyataan sikap dari Front Persaudaraan Islam ini adalah sehubungan dengan penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Huda Tenggumung, Surabaya yang dihadiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, maka kami atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Surabaya menyatakan: 1. Mendukung takmir Masjid Al-Huda Tenggumung, Surabaya dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 2. Menolak kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai penceramah dalam acara peringatan Maulid tersebut demi menjaga keamanan Kota Surabaya. 3. Tetap menjaga Kota Surabaya yang sudah kondusif, aman dan tentram dari hal-hal yang merusak Kota Surabaya. Ditandatangani oleh Ketua Tanfid Ustadz Abdul Wahid Murtadho, Sekretaris Wilayah, distempel oleh Ketua. Kemudian Sekretaris Wilayah Haji Ahmad Yasin, Surabaya 26 September 2024. Ya, kita teliti nih surat ini. Pertama tadi, bahwa Front Persaudaraan Islam ini muncul sebagaimana janji para pentolan-pentolan, para kombatan-kombatan Front Pembela Islam setelah Front Pembela Islam dibekukan oleh pemerintah. Dibekukan dalam arti dibubarkan, dicabut izinnya sebagai sebuah ormas. Namun, tahukah Anda bahwa setelah saya melakukan pencarian, bantu saya jika saya salah, bantu saya kalau saya mengalami keterbatasan, bahwa ketika saya meneliti AHU atau izin
organisasi ini, Front Persaudaraan Islam ini saya tidak menemukan. Yang lebih menarik adalah pasca dibubarkannya atau dibekukannya Front Pembela Islam, kemudian membentuk Front Persaudaraan Islam, dan Aziz Yanuar pada saat itu merupakan ex Biro Hukum DPP FPI, Front Pembela Islam, menyebutkan bahwa Front Persaudaraan Islam kali ini tidak harus didaftarkan ke Menkumham, tidak harus didaftarkan. Hal ini dia, Aziz Yanuar, itu menyatakan bahwa ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 28 butir E, yang memang dinyatakan bahwa berkumpul berserikat itu merupakan hak warga negara Indonesia. Kemudian dia, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa Front Persaudaraan Islam tidak perlu didaftarkan. Yang kedua adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU strip 11 2013, di mana di situ menyatakan bahwa pendaftaran ormas adalah hak, bukan kewajiban. Padahal yang hak itu berkumpul. Padahal kalau dari undang-undang yang menjadi hak warga negara adalah berkumpul berserikat, bukan menyelenggarakan sebuah organisasi yang terstruktur, apalagi sampai berani-beraninya mengeluarkan surat seperti ini. Yang artinya apa? Ketika sudah seperti ini, wajib suatu ormas itu setidaknya itu melaporkan. Ya, nanti memang ada ormas yang terdaftar, ada ormas yang tidak terdaftar. Tetapi kalau sudah menyatakan terorganisir seperti ini, apalagi merupakan larangan bagi seorang WNI yang tidak memiliki catatan masalah dengan Republik ini, NKRI, tidak punya masalah dengan keamanan di Surabaya. Buktikan catatannya kepada saya apabila Kiai Marzuki pernah melakukan ajakan untuk melakukan persekusi, ajakan untuk melakukan pembidikan kepada orang-orang untuk dilakukan tindakan-tindakan kekerasan sepihak. Tidak ada. Nah, maka organisasi yang seperti ini itu seharusnya itu sudah minimal terlapor, terdaftar ke Kesbangpos. Ormas yang tidak terdaftar berarti tidak mendapatkan badan hukum dan tidak memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT istilahnya. Nah, yang lupa lagi Aziz Yanuar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU 2013 itu merupakan putusan untuk menguji ratifikasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat atau ormas. Jadi undang-undang ormas yang dulu sempat juga banyak disorot. Nah, ini merupakan undang-undang ini turunan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di mana di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 di pasal 11 itu dinyatakan bahwa ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Nah, ini Front Persaudaraan Islam ini apa? Perkumpulan, yayasan. Cari di AHU online kalau ada nama ini. Cari di AHU online. Atas dasar dari idenya Aziz Yanuar, mereka itu tidak merasa perlu untuk mendaftar sebagai sebuah hak katanya. Jadi saya menduga kuat bahwa Front Persaudaraan Islam ini merupakan organisasi siluman, terbentuk, terstruktur, bahkan mungkin didanai, tetapi dia tidak terdaftar apalagi berizin. Nah, ormas memang itu tidak wajib berizin, tetapi tetap harus melapor ke Kesbangpol untuk mengisi data dan tercatat agar negara tetap bisa mengatur, mengendalikan, mengkondisi negara ini tetap aman. Jadi tidak muncul surat edaran pernyataan liar seperti ini atas dasar apa? Gitu, atas dasar apa? Nah, lebih lagi catatan bahwa ormas yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan perlu rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan, dalam hal ini Kementerian Agama. Sementara itu, ormas yang memiliki kekhususan di bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu rekomendasi dari pemerintah atau perangkat daerah yang membidangi urusan-urusan kebudayaan. Nah, ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dinyatakan telah terdaftar sebagai ormas. Nah, adapun ormas yang tidak berbentuk badan hukum, pendaftaran dilakukan dengan memberikan surat keterangan terdaftar. Jadi, kalaupun ini tidak mendaftar di AHU, ini harus memiliki surat keterangan terdaftar. Front Persaudaraan Islam punya SKT. Bantu saya untuk menemukan SKT Front Persaudaraan Islam jika ada. Kalau tidak, sekali lagi
bahwa dugaan bahwa ini sebagai organisasi siluman yang dengan sesuka hati melakukan larangan terhadap orang per orang yang memiliki kontribusi besar terhadap NKRI ini merupakan tindakan pelanggaran hukum. Dan bukan hanya itu, ini merupakan tindakan untuk menciptakan keresahan dan permusuhan antara sesama warga Indonesia. Nah, bahwasanya sejalan dengan ketentuan pasal 25 peraturan pemerintah tahun 56 tahun 2018, ya nanti silakan dicek lagi, yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan ormas, namun hanya kepada ormas berbadan hukum yang terdaftar. Nah, kalau ini tidak terdaftar, tidak berizin, bagaimana pemerintah ingin akan melakukan ini yang membuat blunder seperti ini, seperti FPI kemarin? Gimana mau dibubarkan wong tidak terdaftar atas dasar seperti itu loh? Padahal kumpulan-kumpulan orang seperti ini rawan sekali dan besar sekali kemungkinan untuk ditunggangi atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas dasar apapun, bahkan oleh siapapun, dalam negeri luar negeri. Rawan sekali. Ini harus mendapatkan sorotan yang seperti ini. Nah, dalam putusan MK 82 tahun 2013 yang dijadikan dasar Aziz Anwar tadi, itu merupakan sebetulnya tinjauan dari Muhammadiyah ketika ingin melakukan uji materi terhadap undang-undang tentang ormas tadi di atas, bahwasanya MK juga berpendapat bahwa kebebasan prinsip berkumpul dan bersikap suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang. Jadi ini memang tidak bisa serta-merta yang tidak terdaftar, tidak berizin, lantas organisasi terlarang, ya tidak. Kalau begitu nanti organisasi kumpulan tahlil dan sebagainya bisa menjadi organisasi dilarang gitu loh. Memang tidak terlarang, organisasi tidak terdaftar, tidak terdaftar, kemudian dia itu tidak berizin, ya kan, tidak serta-merta organisasi terlarang. Namun dapat dilarang apabila organisasi itu kemudian cenderung mengganggu keamanan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum. Coba ini, kegiatan Maulid Nabi dilarang penceramahnya, sementara penceramah itu tidak memiliki track record yang buruk terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tidak menimbulkan keamanan yang nyata. Cari data, coba searching Kiai Marzuki Mustamar, di mana-mana diterima, cerdas beliau, kader NU, ya, yang kemudian meskipun beliau memiliki catatan internal di NU yang kemudian dilepaskan jabatannya, itu semata-mata internal PBNU, ya, tidak ada kaitan dengan masyarakat luar, dan terima dari Sabang sampai Papua, ya, dari Sumatera sampai Papua, bahkan keluar negeri beliau ini. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, nah, ormas ya seperti Persatuan Islam ini walaupun tidak berizin, tidak terdaftar, ini bisa dilarang, ya, berdasarkan putusan pasal 29 Perpu nomor 2 tahun 2017, di mana bahwasanya ormas itu dapat dilarang apabila dia melakukan tindakan permusuhan terhadap suatu suku, agama, ras atau golongan, termasuk terhadap individu tentunya. Seperti ini. Apa dasarnya dia melarang? Apa buktinya kok menuduh Kiai Marzuki Mustamar dengan dasar menjaga kota Surabaya supaya kondusif? Apa? Emang Surabaya selama tidak kondusif? Beliau tuh loh, hilir mudik Surabaya itu melalui jalan tol itu berkali-kali, bahkan satu bulan itu bisa mungkin lebih dari 10 kali. Nah, jadi organisasi siluman seperti ini, yang saya duga siluman ini rawan sekali untuk ditunggangi. Kedepannya FPI Reborn ini ya, reinkarnasi dari FPI ini sangat patut disorot ya, sangat patut di seluruh Indonesia. Mereka tidak saya cari tidak berizin ya. Masalah terdaftar tidaknya seharusnya ada di KOP-nya biasanya. Ini tidak ada. Selain ormas itu bisa dilarang, selain menimbulkan permusuhan antar ras, bangsa, golongan, kedua itu melakukan penyalahgunaan atau penistaan, penodaan terhadap agama yang dianut Indonesia. Sekali lagi, FPI sebagai sayap dari Ba'alawi, ini sebagai organisasi yang menjadi sayap tempur, sayap gempur yang selama ini berkiblat kepada kaum Ba'alawi, sama juru pukulnya. Nah,
apabila Ba'alawi sendiri yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah itu sengaja tidak terbukti, bahkan diduga kuat melakukan pembohongan publik karena tidak terbukti secara ilmiah, dan mereka masih membela orang-orang yang seperti itu, yang diduga kuat juga melakukan kolonialisasi spiritual kepada bangsa Indonesia, kepada mental bangsa Indonesia. Pernah dengar Indonesia Merit Karim? Menyakitkan sekali itu bagi siapapun. Nggak cuma hanya bagi orang nasionalis, bagi orang religius, bagi kalangan santri umat Islam Indonesia yang ikut mempertahankan negara itu penghinaan besar, itu bermasalah besar itu. Yang saya duga ini bukan hanya ucapan individu saja yang melalui ceramah, tapi bisa jadi ini ada ajarannya di kitab-kitab mereka sebagaimana khurafat-khurafat yang lainnya. Ketika melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban dan ketertiban umum dan merusak fasilitas sosial, justru surat pernyataan sikap ini bagi saya bisa menjadi dasar bahwa mereka menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Surabaya, menghalangi edukasi bagi masyarakat Surabaya. Ini justru yang tadi pernyataan sikap ini bisa menjadi dasar pelarangan organisasi persaudaraan Islam. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Kalau memang tidak, ya surat ini dinyatakan sebaiknya dilakukan pendaftaran dulu deh, ya, sebelum berani melarang begini, apalagi di masyarakat Surabaya yang santri, yang basis penyebaran Islam ya oleh Kanjeng Sunan Ampel. Ini menurut saya sangat menodai. Ya, menghalangi edukasi masyarakat Surabaya, menghalangi seseorang untuk memberikan pencerahan terhadap keutuhan NKRI. Ormas ini juga kalau berdasarkan pasal 59 ayat 4 Perpu dari peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 menggunakan nama, bendera, simbol yang organisasi yang persamaan oleh organisasi yang dilarang atau yang separatis. Selama ini FPI itu dilarangnya karena khilafah Islamiyah, dan ini kalau mengaku sebagai reinkarnasi dari FPI, ini seharusnya sudah juga dilarang turunannya, wong induknya dilarang, kok ini hanya ganti baju kesannya. Nah, melakukan kegiatan yang separatis. Yang ketiga, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang begini ini, ya, ini mengganggu persatuan Indonesia tidak seperti ini. Ya. Ketika seseorang itu kok ingin melakukan edukasi, Kiai Marzuki sekarang ini termasuk orang-orang yang tercerahkan, sebagaimana banyak kiai-kiai, banyak birokrat, banyak akademisi yang tercerahkan dengan ini. Selain memang sangat kontribusi dan sangat sejalan dengan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan marwah negara Indonesia, di mana bangsa kita sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun, sejak zaman padamnya perang Diponegoro ini dibiarkan, dan sampai sekarang bukannya diam, bukannya berintrospeksi. Ketika kemarin dilakukan beberapa kali ajakan dialog di UIN Wali Songo dan di UIN Ciputat, ini bukannya malah introspeksi, malah ada kegiatan yang seperti ini. Ini bukan hanya bagi Kiai Marzuki, siapapun yang kemudian dilarang ini wajib angkat suara, ya, untuk mengajukan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ingat, negara ini negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi, ya? Siapa lagi? Ya, siapa orang-orang turunan migran yang akan menjaga negara kita? Nggak mungkin, ya. Kita yang punya bertanggung jawab untuk menjaga negara. Saya terus terang sangat tersinggung sekali dengan pelarangan ini, pernyataan sikap yang melarang ini. Haknya apa? Terdaftar tidak, berizin tidak. Kalau memang ada, tunjukkan, ya, tunjukkan. Karena saya sudah lelah mencari di Yahoo, sudah mencari ada ratusan ya, dengan kata nama Front Persaudaraan, tapi saya mencari kok tidak ditemukan. Ya. Jika ada ini, surat ini bisa dasar bagi polisi, bagi aparat keamanan untuk melakukan litsus, ya, penelitian khusus terhadap organisasi ini. Tindak, ya, jangan sampai mereka memanfaatkan transisi kepemimpinan ini melakukan sesuatu sendiri di atas republik ini. Siapapun mereka dan siapa pendananya, siapa yang punya ide seperti itu. Jika ini sampai terjadi pelarangan ini kepada Kiai Marzuki, ini nanti menjadi kias, menjadi analogi di seluruh Indonesia akan terjadi kemunduran peradaban. Demikian teman-teman sekalian, saya harap semuanya tidak boleh diam, ya, karena ini sudah terkait dengan pelarangan warga negara untuk melakukan edukasi terhadap neokolonialisme yang ada di negara kita.
Dan bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana sikap Anda terhadap yang seperti ini? Dan ini hari ini terjadi di Surabaya, menimpa fitnah seperti ini, menimpa masyarakat Surabaya, menimpa Kiai Marzuki Mustamar. Bukannya tidak mungkin nanti di kota Anda akan begitu. Jangan diam, ya. Sikap Anda menentukan siapa Anda, ya. Sikap Anda menentukan siapa jati diri Anda. Jangan permalukan leluhur kita yang sudah memperjuangkan negara ini menjadi negara yang merdeka seutuhnya, berdaulat. Kegiatan-kegiatan seperti ini, pelarangan pernyataan sikap yang kontraproduktif seperti ini terhadap intelektual bangsa Indonesia jelas harus mendapatkan perhatian serius dan disikap tegas. Jika perlu orang seperti ini ya mendapat soft terapi ya dari masyarakat. Apalagi ini bagi masyarakat Surabaya. Apa yang mereka takutkan dari Kiai Marzuki? Apa yang mereka takutkan? Ya. Kami semua, saya yang di Jawa Tengah, orang-orang di luar Jawa, orang-orang di luar Indonesia merasakan kedalaman, ketinggian, baik ilmu pun akhlak dari Kiai Marzuki Mustamar. Beliau orang yang sangat mulia dan sangat dimuliakan. Tidak ada catatan sekalipun beliau pernah sekalipun mengkhianati umatnya, mengkhianati Indonesia. Sementara organisasi yang begini tidak berizin seperti ini. Ini justru bisa menjadi bumerang bagi Anda yang mengeluarkan ini ya. Bisa menjadi bumerang ya. Demikian dari saya tunggu respon Anda di kolom komentar dan bagikan ini kepada siapapun yang memiliki keberanian untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat kedaulatannya oleh apapun, oleh siapapun. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, fenomena belakangan ini setelah memasuki tahun ketiga diskursus nasab ba'alwi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para peneliti lainnya, siapapun yang sejalan dengan Kiai Imad maka akan mendapat cercaan. Tak peduli walaupun ia adalah sebelumnya tokoh yang digandrungi, semisal Rhoma Irama, bahkan juga Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tak tanggung-tanggung ada seorang santri yang sok-sokan menghina Kiai Marzuki. Entah belakangan ini Kiai Haji Dr. Ahmad Zahro yang videonya cukup viral, apakah beliau juga akan mengalami yang sama, dapat bullying dari orang-orang yang belakangan ramai disebut dengan istilah muhibbin. Wahai para FBI, berfikirlah secara jernih. Di antara penceramah-penceramah kalian itulah yang kerap kali menyebarkan kebencian dan kegaduhan, bahkan ada yang sampai membawa senjata ke atas panggung. Di mana otak kalian? Hanya karena Kiai Marzuki sejalan dengan Kiai Imad kemudian kalian bersikap seperti itu. Sadarlah wahai saudaraku, kita sesama muslim yang mestinya saling mengikat satu sama lain. Kita semua tahu bagaimana seorang Islam dengan Islam yang lain itu bersaudara. Jangankan sesama muslim, sesama manusia, sesama anak bangsa. Ini kok pakai nolak-nolak segala. Memang Anda siapa? Polisi bukan, ya polisi juga nggak mungkin kan melakukan seperti itu. Itu namanya sudah intervensi dan menghina kiai kami serta memfitnah kiai kami sebagai provokator. Padahal nyatanya jelas-jelas penceramah-penceramah Anda bisa dicari jejak digitalnya bagaimana memprovokasi umat. Bahkan juga Anda yang terprovokasi. Mohon maaf kalau saya gregetan. Bukan karena saya satu dari sekian juta orang yang mengagumi keteguhan Kiai Marzuki. Tetapi betapa ulama seperti beliau ditolak. Nah, dari sini kemudian beredar pula broadcast dari Gerakan Pemuda Ansor. Saya akan bacakan beberapa bagian pernyataan di dalam menyikapi beredarnya surat ini. Broadcast Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna Kota Surabaya. Assalamualaikum dan seterusnya.
Sehubungan dengan adanya pernyataan sikap DPW FPI dengan nomor 02-PS-DPW-FPI Surabaya Robiul Awal 1446 Hijriah dengan perihal dalam kurung terlampir kami jajaran Satkorcap Banser Kota Surabaya setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan berbagai pertimbangan dan keputusan agar respon dan reaksi yang lebih terukur dan tepat sasaran, maka 1. Jajaran Satkorcap dengan berkoordinasi kepada Satkoryon Banser dan PACGP Ansor Kecamatan Semampir telah berkomunikasi dengan secara telepon kepada Takmir Masjid Al-Huda dan nanti siang kami akan mendampingi pihak masjid yang kabarnya pihak menolak akan mendatangi takmir. 2. Meminta agar acara peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Takmir Masjid Al-Huda dengan mengundang Kiai Haji Marzuki Mustamar agar tetap dilaksanakan dan di backup secara penuh oleh Satkorcap Banser dari pihak kepolisian. 3. Satkorcap Banser Kota Surabaya beserta Satkoryon Banser terdekat beserta seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur Polrestabes KP3 Tanjung Perak Kota berkomitmen siap mengawal dan mengamankan kegiatan keagamaan khususnya pengajian peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Huda, Penggumung, Surabaya dan demi turut menjaga kondusivitas, ketertiban, kenyamanan serta keamanan Kota Surabaya. 4. Jika pihak penolak, maksudnya FPI itu ya, tetap memaksa membubarkan penjagaan dan melakukan aksi fisik di lokasi, Satkorcap Banser akan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang pihak penolak lakukan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surabaya 27 September 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denny S. Kasat Korcap Banser Kota Surabaya mengetahui Rizam Syafiq SY Ketua PCGP Ansor Kota Surabaya. Saudara-saudaraku sekalian, terlepas dari kesiapan sahabat-sahabat barisan Ansor Serbaguna, Satkorcap Kota Surabaya dan Satkoryon setempat, berikut juga mungkin dari PWILS dan yang lainnya di dalam menjaga keamanan pengajian itu. Peristiwa ini menunjukkan adanya keterbelahan di antara kita sebagai anak bangsa. Jelas kan? Namun yang paling utama harus kita sikapi dan juga harus diberikan penyadaran bahwa seperti yang saya katakan di depan, siapa sebenarnya yang kerap kali menyampaikan kegaduhan di panggung-panggung ceramah. Ini yang mesti disadari. Semoga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi dan apalagi sampai ada kekerasan fisik dan sebagainya, umpamanya seperti yang terjadi di Gresik, juga yang terjadi di Karawang. Semuanya menimpa saudara-saudara kita dan kiai kita dari NU. Sekali lagi, saya berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhtutat manuskrip yang menceritakan menulis nasab itu data pustaka manuskripnya juga beda. Manuskrip abad 4 ngarani anake Ahmad bin Isa mung 3. Wong-wong kuwi duduk keturunan Nabi. Tapi manuskrip abad 9 menulis bahwa Ahmad bin Isa anake 4. Wong-wong kuwi termasuk keturunan Nabi. Lah kita wong Jawa pengen takdim, pengen mahabbah, lalu kita ingin memastikan sing bener jane manuskrip yang mana tuh? Perlu dikaji tuh. Mana manuskrip kitab yang asli, mana manuskrip kitab yang palsu. Sehingga lek dadi genah tenan wong Jawa sing duweh-duweh ngene iki arep takzim, arep mahabbah, arep tabarukan, arep tawasulan,
Kuwi janeng anak putune nabi tenan, ngono lho. Halo. Adanya data kitab yang simpang siur, lek gak dilakukan penelitian, ya panggah mamang para rawuh. Kadung tak ambung tangane tibake duduk. Kadung tak remehne tibake iya. Lah ngono lho. Penting mboten penelitian. Penting supaya akhirnya hasilnya jadi sulalah. Ya Rabbi warda anis sulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Datang para sepuh, para masyayikh, para kiai, ugi pengurus NU, MBC Ranting Sendau, langkung-langkung Rais Suriah, saha sedaya jajaranipun. Mugi-mugi sehat, panjang yusmanipun, hasil dakwahipun, barokah murid-muridipun, diparingi rezeki ingkang cekap lan barokah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para jamaah, para santri-santri, matta'an Allah wa iyyakum bitulil hayah wassihhah wal afiyah war rahmah wal barakah wassalah wan naf'i lil ibadi wal bilad. Muga-muga sedaya dadi manfaat. Amin Allahumma amin. Nyuwun sing teng lore masjid ampun omong-omongan. Mirengking mriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, tibaan berjanji lalu burdah menika sholawatan yang sudah istiqomah mentradisi di Nusantara sejak ratusan tahun para rawuh. Kula ket alit ket zamane mbah-mbah nggih tibaan nggih wonten. Ngarak manten nggih ishari. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kan ngoten to? Kan biyen ngoten niku. Lalu akhir-akhir ini kira-kira 10 tahunan yang akhir niki kebanjiran model sholawat anyar. Nggih mboten elek wong sholawat. Tapi kita enggak ada rumus al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh mendatangkan yang baru, boleh mengambil yang baru. Monggo Kiai Warsito. Tapi jangan menghilangkan yang lama. Mriki mboten mriki kualat yang santri nggih.
Niki bolo-bolo jenengan kabeh niki. Bedangnya aja siji sing akeh ya. Kak kalu ngombe lan kula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula sambung alon-alon tapi gak oleh omong-omongan. Ranten materi niki penting ben ora dadi fitnah. Oleh sholawatan mendatangkan model maulid baru dengan syarat tetap melestarikan, mengistiqomahkan amalan utawi sholawatan sing wis biyen. Al-muhafadzah alal qadimis sholih, tetap menjaga, melestarikan, mengistiqomahkan singkat biyen-biyen. Kalaupun mengambil yang baru harus diyakini aslah, harus diyakini baru itu harus lebih baik. Kalau ternyata mendatangkan yang baru tidak lebih baik, wis mending ra usah, mending ngopeni sing lawas mawon. Para rawuh, tidak mudah suatu bangsa menjaga melestarikan sholawatan ngantos ratusan tahun. Kados tibaan berjanji. Ketika ulama-ulama Afghanistan sing rame niki napa niki? Kok rame niki napa niki? Ampun rame-rame lek mboten penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ulama-ulama Afghanistan rawuh teng PWNU Jawa Timur, terus kita pameri mahalul qiyam, enten terbangi ranca ishari, niku nangis para rawuh. Cerita lek cara diterjemah, dahulu kami juga seperti itu, tapi sekarang hilang. Indonesia keramat tenan, sholawatan wis ratusan tahun ngantos sakniki. Saudi biyen nggih ahlus sunnah wal jamaah sami, tapi sekitar 150-an tahun yang lalu keterak Wahabi, hilang para rawuh. Nah belakangan tibaan mulai rodok sepi, disaingi dijori sholawatan model yang lain. Sholawatnya mboten elek, tapi yang kita khawatir jangan-jangan sholawat sing anyar kuwi ra kuat sampai 50 tahun. Engko masyarakat waleh kadung ninggal berjanji sing wis atusan tahun, kadung ninggal sholawat jedor sing wis tahun-tahunan, kadung ninggal tibaan sing wis atusan tahun. Lah tibae sholawat sing anyar 50 tahun waleh, diterusne waleh, balik tibaan wis kadung lali, akhirnya lawala rakonora kene bahaya. Ojo latah gampang dididit ono barang anyar ganti, ojo. Membangun keistiqomahan ratusan tahun itu enggak mudah. Mila para rawuh, kula sak kanca senajan mungkin rada sepi awale, nggih tetep mawon tibaan, aja sampai ilang. Wong niki wis istiqomah tahun-tahunan kok teng Nusantara. Paham napa mboten?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dari pelaksanaan insyaallah model tibaan niku luwih maslahat sing bawa maca jamaah nggih nderek maca ya Rabbi sholli ala Muhammad maca kabeh ta nek tibaan niku. Nah sing model baru niku sing ning panggung ngene jamaah ini lo nonton wong sholawat ya arang-arang jawab mesakaken para rawuh mboten niku mau ngetop kangge sing ning panggung mesakaken kangge jamaah kathah sing boten nderek maca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham mboten ngenten iki? Nomor 3 para rawuh sholawat tiba kula ini kebetulan dosen balaghah niku raose nilai sastra balaghah teng tiba niki pas yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah ngoten enak para rawuh mengalir alami yang lain niku diksi pilihan kata pilihan saja, pilihan makna. Kula sebagai dosen balaghah ini kirang pas. Jadi karya sastranya, nilai sastranya lebih tinggi sholawat tiba, sholawat nyun sewu burdah, sholawat barzanji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, terus dari dulu tiba ini teng langgar-langgar, teng masjid-masjid, teng pondok-pondok free, sing nglakoni warga, lamun jajan sing ngeteri jajan yo warga, dari warga oleh warga untuk warga, tidak kok. Oh tibaan itu majelis saya, ane sahibul majelis moten. Benar-benar tibaan itu milik umat. Kados tahlilan itu milik umat. Ora kena iki majelis tahlil ana sahibul majelis. Ora kena para rawuh. Nah yang model baru niku majelis maulid apa ana sahibul majelis. Terus kados Uin Malang Unisma ketika ngundang niku 100 juta para rawuh. Mboten fitnah wong kula ya dosene melu rapat ta. Halo. Mboten sae niku apa yang untuk Rasulullah malah diklaim menjadi majelisnya dia. Dan ketika ada harga nggih wong liya enten sangoni 200-an, kula lho. Ana sing disangoni 500, yen bener amae 1 juta, plus kota amal go kabeh. Lah sahibul majelis oleh piro iki? Halo, aja nesu niki mengkoreksi kita sendiri. Namane udunen ditambani loro. Aja nyeneni sing nambani dokter malah mau idoni rasito waras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula saene dibaan niku kados tahlilan, manakipan, teng kampung wonten khususi. Nang enggak bisa diklaim jamaah Pak Warsito ngono ora kene. Ana sahibul majelis ora kene. Wis niku warga. Selamatan kampung bersih desa nggih warga. Enggak bisa dijual. Pokok selawatan kadang ono jajane kadang ora wis buyar ya buyar ngoten mawon. Nah ngeten iki remene kula tibaan niki bukan barang yang bisa dijual. Karena bukan milik
pribadi. Terus gara-gara iki sahibul majelis, kaya mana majelis iki sahibul majelis, kaya majelis kan wakeh tentang Malang ngoten niku. Iki sahibul majelis sampai terjadi nyuwun sewu saingan rebutan jamaah. Sing wis melok kene ra oleh melok kono. Niku terkait dengan harga para rawuh. Lek sampai jamaah kene sing maune 20.000, garek 10.000, wah. Bahaya iki. Menurunkan standar. Niki menurunkan menuwi tendere malah murah para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kek podo ahlu sunahe, podo-podo klaim mahabbatur rasul. Kok iso saing-saingan rada panas-panasan rebutan jamaah kuwi kan wis golek donya niku jenenge. Lek tibaan mundak kathah mundak seneng, berarti ahlu sunahe mundak gede, langgar kono rame, masjid kono rame, wah mriki tambah seneng para rawuh. Sebab enggak bisa diklaim iki jamaah sapa. Niki kaum ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ajeng para rawuh, wong langgaran, wong alumni tibaan, yasinan, senajan mungkin gak sempat mondok suwe-suwe, niki dilalah secara gak sengaja mungkin. Niki titik-titik suwe-suwe ya rada iso dadi ustad bareng. Dadi tenan ning luar Jawa, teng mriku iso dadi ketua cabang. Yang mriki mung mimpin tibaan mau. Tenan teng Papua ketuane niku yang babatan mrikone gadang lho. Apa kelurahan apa kuwi babatan? Bayi Munir niku. Arjo Winangun. Bakul bakso ning kene. Ning kono pengurus NU. Sementara model majelis yang lain sing ewon-ewon, sing awam ya pangga dadi awam. Ngalor ngidul nontoki wong selawat. Tapi berproses kene terus saya para rawuh. Mengke enten ngajine titik-titik. Niku lho dangu-dangu nggih malih rada mustad. Apa mustad iki? Ya rada ngerti agama para rawuh. Insyaallah soal manfaate model tibaani luweh manfaat. Terus bukan hanya itu niki sing badhe kula aturaken. Tibaan niku enten ahlu sunnah. Di mana ahlu sunnahnya? Satu, kita niku yakin tawassul niku oleh. Apalagi tawassul wasilah tengene Rasulullah SAW. Begitu pentingnya tawassul. Lek wasilah Nabi, mungkin Nabi paring syafaat. Dan tawassul menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari, dinyatakan syirik, dinyatakan musyrik oleh Wahabi. Kalimat tawassul ini dimunculkan di bait pertama. Setelah ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, langsung tawassul. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Langono kuwi. Di hadis Sahih Bukhari, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Nek sampean krungu adzan, jawaban padha kalimat adzan. Kecuali hayya 'alas shalah
hayya 'alal falah. Summa shallu alayya. Bareng ngono bersolawat ning aku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sebab besok sholawatmu iku najan aku wis sedo diperlihatkan oleh malaikat kepadaku. Iki lho sholawate wong jetis Nabi. Ketua ranting iki. Ma'rudatun alayya. Summa salu Allah li al-wasilah. Mana ngono njaluk wasilah. Makane Maria dantungane ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Lalu fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an yakuna huwa ana au wa arju an akuna ana huwa. Napa wasilah? Wasilah itu kedudukan tertinggi di surga. Satu-satunya ada posisi tok, gak ada duanya. Dan saya Kanjeng Nabi optimis kalau saya yang berhak menduduki posisi tertinggi. Itu namanya wasi. Semakin tinggi posisi Rasulullah SAW, maka semakin banyak orang yang bisa disyafaati, semakin banyak orang yang bisa ditolong. Menurut saya, Pak Lurah, wong jenenge mung Pak Lurah, iso nulungi warga ndau, ya mung siji loro, sowan bupati, nulungi wong 1000 ra iso wong mekur Pak Lurah. Tapi lek bojone bupati sampean njaluk tulung ning bupati, kula nggih pun beres mungkin kula omongne. Semakin dekat dengan pusat, dekengan pusat, maka semakin banyak bisa orang yang diselamatkan, ditolong. Saking dupure derajat wasilah Nabi, sampai-sampai ono wong Islam dosane sak gunung, wa wajadnahum minadz-dzunubi ka'amsalil wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Kula tingali amale wus dan togel, meso, rasan-rasan, apa maneh? Omben, koplo, apa maneh? Dosane sak gunung Gusti. Ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah. Tapi wong-wong kuwi senajan dosane sak gunung, tasik Islam Gusti. Tasik nyekeli syahadat Gusti. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Terus Allah dawuh, demi keagungan dan muliaku, la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati ya a'azza jawahiril uqud wa khalasata iksiri sirril wujud. Tak terus. Saking hebate Kanjeng Nabi, derajate paling dhuwur. Wong-wong duwe syahadat tok iso ditulungi, disyafaati, iso mlebu swarga. Mbah Yahya mlebu swarga wajar. Mbah Azim, Mbah Rohim, Mbah Rahman mlebu swarga wajar. Nek Marzuki iso mlebu ya aneh para rawuh. Iku mlebu teko ndi Marzuki wong mlebese kaya ngono. Tibake disyafaati Kanjeng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tibaan pertama wis tentang tawassul. Yang kedua, Syiah itu hanya menerima Ahlul Bait, hanya mencintai Ahlul Bait, hanya mau mendoakan Ahlul Bait, hanya mau terima hadis riwayat Ahlul Bait. Niku Syiah.
Khawarij hanya mencintai sahabat, hanya percaya pada sahabat, hanya terima hadis riwayat sahabat. Wong sing nerima hadis teko ahlul bait tok, dia akan menolak ribuan hadis riwayat sahabat. Lah ngono kuwi salah. Sebab amanat Al-Qur'an, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Gak boleh ada hadis dibuang, pokoknya sahih. Syiah dengan hanya menerima ahlul bait, menolak ribuan hadis riwayat sahabat, wi ingkar sunnah. Khawarij dengan menolak ahlul bait, menolak ratusan hadis riwayat ahlul bait, kuyo ingkar sunnah, salah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah niku ahlul bait nggih, sahabat nggih. Ahlul bait dicintai, sahabat juga dicintai. Ahlul bait diterima, sahabat juga diterima. Ahlul bait ditungakno, sahabat juga ditungakno. Hadis riwayat sahabat diterima, hadis riwayat ahlul bait juga diterima. Niki ahlus sunnah wal jamaah. Tibaan para rawuh ahlul bait ditungakaken, anak putune Nabi ditungakaken, sahabat uga ditungakaken. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Ya Allah, ridhoilah para sahabat, ridhoi pula anak cucu Kanjeng Nabi Sulalah. Halo, ngeten niki ahlus sunnah wal jamaah. Gelem ahlul bait tok, tolak yang lain kuwi Syiah. Gelem sahabat tok, tolak ahlul bait kuwi Khawarij. Tibaan sahabat ditungakne, Sulalah anak putu Nabi yo ditungakne. Piye mau? Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis Sulalah. Tiba niki kita pilih satu, istiqomah ratusan tahun, ojo sampai istiqomah niku hilang. Nomor loro, podo mocone, sing bawa moco jamaah yo melok muni, kan ngono to? Oleh ganjaran bareng-bareng ngono lho. Halo. Nomor 3, mengandung ajaran tentang ahlus sunnah wal jamaah. Syiah niku lek selawat ngene. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngono tok. Ora gelem wa sahbihi, ora gelem. Lah sampean kadang diwuruki ngono ya ora roh lek ngono kuwi. Kadung usum ta? Ayo. Usum ora? Usum. Tapi jenenge mriki wong bodoh ya ora roh lek ngono kuwi. Lek ngono kuwi tradisi Syiah. Teng pundi-pundi ngono. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Piye? Wa ala ali, ngono tok ta? Masa Abu Bakar ramok dongane. Ah ngono lho mestine. Piye lek ahlus sunnah piye? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ngono. Makanya dari awal tak kon iki rungokno penting ben ora dadi fit. Lah kula nerang ning ngene dituduh benci ahlul bait iki piye? Sopo sing ngarani marzuki geding ahlul bait iki? Ahlus sunnah para rawuh, aja sahabat tok tanpa ahlul bait, aja ahlul bait tok tanpa sahabat. Wadua cangre medur. Ya kudu dua-duanya. Lah kok menyebutnya sahabat dulu?
Kok nggak Sulalah anak cucunya Nabi dulu? Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, di antara sahabat itu ada person-person orang-orang yang kemuliaannya di atas Ahlul Bait. Levelnya ketika itu langsung di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa kuwi? Abu Bakrin, bawahnya Umar bin Al-Khattab, bawahnya Utsman bin Affan, bawahnya baru Ali bin Abi Thalib. Sama nek keyakinan ngono Ahlus Sunnah. Nek zaman ra ngono rada Syiah didik-didik. Ya kudu lilo wong Ahlus Sunnah ada. Warda anis sahabah, sahabat didhisik nek krana ene Abu Bakar, Umar, Utsman. Ene Ali. Barulah nyebut anak putune Nabi. Ya Rabbi warda anis Sulalah. Terus sahabat iku bendina kumpul Nabi. Dididik Nabi langsung. Kadang daharan bareng, keroyokan talaman ya bareng Kanjeng Nabi. Salat sing ngimami ya Kanjeng Nabi. Krungu khutbah sing dawuh ya Kanjeng Nabi. Ngamini donga sing donga ya Kanjeng Nabi. Lara sing ngidoni ya Kanjeng Nabi. Sahabat senajan dudu anak putune, tapi krana ngono kuwi para rawuh mula masanya koneksitas yo langsung dan nyata nih ya dadi wong top tenan Abu Bakar, Umar, Utsman. Sementara menawi Sulalah anak putu enek sing ketemu Nabi langsung, Siti Fatimah, Hasan Husain. Tapi tiba tengene cucu Said Ali Zainul Abidin. Ya cucu tok kok cucu buyut, ya buyut tok tapi mboten nate kepanggih Mbah Yute. Turun rolas, ya turune Nabi tapi ra tau ketemu Kanjeng Nabi. Sementara Abu Bakar bendino kalau jamaah sholat didhawuhi dahar bareng, kadang ya disuwuk bareng. Mangapa? Nyebute sahabat didhisikne sebab ada man huwa afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat ada orang yang posisi derajat levelnya sangat mulia di bawah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmadan itu niki Ahlus Sunnah tibaane pas wis. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sahabat niku para rawuh berjasa menulis Quran. Lek sahabat kau lecehkan, sahabat kau suudoni, sahabat kau tuduh-tuduh gak jujur, sahabat kau tuduh-tuduh khianat, engka mongko sing nulis Quran kuwi sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Niku orang-orang yang nulis Quran. Lelek kuwi kredibilitasnya kau ragukan. Ora patek mau percaya. Engka mongko merekalah yang nulis Quran. Suwe-suwe sama neng Quran yo ora patek percaya. Quran lho sing nulis sahabat. Sahabat itu mau anggap tukang ngapusi. Jangan-jangan Quran iki yo goro. Ngono suwe-suwe. Kalau kepada Al-Quran yu ragu, entek imanmu wis. Sebab meyakini kebenaran Quran 100% itu rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, keyakinanmu tentang orisinilitas Quran
keyakinanmu tentang kebenaran keaslian Quran rungkat ketika kamu tidak yakin lek sahabat niku jujur. Ketika kamu tidak yakin lek sahabat niku amanah. Paham napa mboten? Ojo kaya Syiah nuduh-nuduh sahabat ngawur ae. Gak bahaya dah. Gak bahaya dah. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus zaman Abu Bakar jadi khalifah. Proyek pertama, bukan proyek gawe patung. Proyek pertama, proyek membukukan Quran. Mumpung sahabat-sahabat yang dipercaya oleh Nabi nulis wahyu, sahabat gue seurip dan di SK dengan tugas membukukan Al-Quran. Catat sampai utuh urut 30 juz. Teliti 10 pencatat wahyu sepakat benar ya iki Quran. Tok. Selesai sudah. Lah kuwi lek sampean enggak percaya karo Abu Bakar. Abu Bakar ini. Sampean malih ra percaya to karo mushaf. Bahaya betul enggak percaya sahabat. Bahaya. Terus zaman Sidina Utsman Islam nyebar ke berbagai negara, termasuk sampai India barang, sampai Turki, sampai Afrika. Zaman Sidina Utsman wis nyebar tekan ndi. Kuwatir Sidina Utsman itu ulama di masing-masing kota nyatat Quran sakarepe dhewe. Gek jangan-jangan Quran ning Sam beda karo Quran sing ning Madinah, bahaya. Akhirnya langsung buat proyek baru menyalin Al-Quran. Dari Quran 1 dari Abu Bakar tadi diperbanyak menjadi 6. Sing ditugasne nulis yo bongsone Zaid bin Thabit yang dulu juga diperintah oleh Kanjeng Nabi. Nyatet. Diteliti bener para rawuh, sak hurufe ra beda karo Sidina Utsman disestempel tok dengan stempel Utsman bin Affan. Jenenge Mushaf Utsmani. Alhamdulillah beres, enggak ada perbedaan pendapat tentang Quran, menjadi mushaf muwahhad. Sak donya disepakati mushafe siji kuwi. Madhabe rono-rono tapi Qur'ane padha ngantos sakniki para rawuh. Barokah proyeknya Utsman bin Affan. Lamun kita ora percaya teng Sayyidina Utsman, nuduh Sayyidina Utsman ora amanah, nuduh Sayyidina Utsman ra jujur, akhire sampean yo ora patek percaya karo Quran iki. Lha ora percaya kafir no. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Paham mboten iki? Ahlu sunnah mendahulukan sahabat. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Tapi kalau bersolawat secara umum ngoten mawon, tidak dalam kerangka menjelaskan urut sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, disebut wa ali sik ya boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Solawat biasa ngoten iki. Kula terusaken. Hadirin, lalu sulalah. Kenapa enggak disebut dzurriyyah? Menyebut keturunan Nabi kok dengan sebutan sulalah? Dzurriyyah keturunan, siapapun yang dianggap keturunan. Yang kadang-kadang
ya belum tentu remeng-remeng barang. Kalau sulalah itu saripati inti wis disortir, apa sortir? Sortir apa? Wis diteliti, wis di tracking, wis divalidasi, wis diverifikasi, wis difilter, menghasilkan sing asli inti, kuwi jenenge sulalah. Adam diciptakan min sulalatim min tin. Halo, min sulalatim, ngerti yo? Teman diarani kula gaya-gaya itu. Min sulalatim min tin. Bukan Adam diciptakan dari ndut mboten, tapi diambil sarinya sulalah. Sulalah maknane sari, inti. Quran selesai, Quran nyel, itu ST nyel. Quran nyel murni, gak kecampuran yang lain. Jadi jimat. Aku tinggalkan buat kamu 2 jimat. Mau cekeli selamat, ramok cekeli ras selamat. Quran sunnah. Quran beres, jamin asli. Hadis ketika itu 100.000 hadis lebih, campur-campur, ono sing sahih, ono sing dhaif, ono sing mungqati, ono sing mardud, ono sing mungkar, ono sing musalsal, ono sing mudallas, muacem, ono sing maudhu. Lah iki lek ora di tracking, lek ora diverifikasi, ora dipilah, jangan-jangan kadung dia lakoni pol-polan, diyakini hadisnya Nabi, lihat dadak engkau dawe Abu Jahal dadak. Na'udzubillah. Makanya Imam Bukhari tampil baru rawuh melakukan jarh wa takdir. Hadis ewon-ewon dipilah, di tracking, diverifikasi, difilter, disurtir, sampai akhirnya teng Sahih Bukhari karek 4.000 dari 100.000 lebih karek rapopo, karek 4.000 murni. Orang memegangi nggak mamang, daripada 100.000 tapi nggak murni. Mangan sak lepek sego murni lebih jaminan sehat daripada rong piring munduk-munduk tapi campur telek pitik. Nah, tenan. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Bukhari, Imam Muslim ono perawi ngapusi pisan corek hadisnya. Hadis maudhu palsu. Ono perawi lalian corek hadis dhaif. Wong perawi dangling lalian ora kena dipercaya. Ono perawi kadang tarku salat mungkar ora kena diterima. Ono perawi kok kadang gendaan barang wis semardut, juan dipilih mung sing prawine joh-joh ora rawuh. Ngono kuwi lho penelitian hadis. Qur'ane beres sejak zaman Imam Bukhari, hadisnya yo beres. Lah jimate kurang siji. Lek wau hadisnya ku tinggalkan buat kamu 2 pusaka. Cekelono ben selamat, Quran sunnah. Hadis yang lain, Quran wa itroti. Cekelono Quran lan keluargaku. Ojo sampai ninggal keluarga. Nah,
Perintahnya keli Quran, jan Quran tenan beres. Perintahnya pengi hadis, jan hadis tenan soki. Saiki perintah ceklono keluargaku. Lah irung pesek iki apa bener diarani keluargane Nabi? Kek kabeh-kabeh padha ngaku keturunane Nabi. Kok kadung dipegangi di ngalap barokah lah tibake gak barokah. Utune kenarok jangan-jangan. Quran beres, hadis beres. Nah, yang ketiga niki krono ada sekian banyak masalah perlu para rawuh di tracking juga, perlu dilacak juga, perlu dilakukan penelitian pembuktian, sehingga kalau itu kita sepakat dilakukan itu secara saksama, negara turun tangan, para profesor juga turun tangan, kelompok pro kontra duduk bersama. Nanti kita harapkan hasilnya iki lho keturunan Nabi tenan asli. Kuwi lho sulalah. Nanti nebaro rawuh. Makane ya Rabbi wardo anis sulalah. Kalau nggak dilakukan penelitian, pembuktian, jangan-jangan kadung mau suwani, mobil mau wehne ben barokah, anak ayu mau wehne ben barokah dirabi kono lalala tiba ya anak putune ngono lho para rawuh. Ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulalah. Nyebutnya pakai sulalah. Kulo menduga penulis di bab niki juga rodok kroso, jangan-jangan nanti di akhir zaman sopo anak putune Nabi sopo sing ora, jangan-jangan iltibas subhat, campur baur enggak karuan. Nah makanya dia terus pilih kata nama sulalah sing sarine, sing intine murni. Dan Quran nggih ngoten memberi isyarat wa yutahhirakum. Niku lho. Alal bait niku lho. Halo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lho, endi Pak? Sing li tahirakum tak turun gimana nek badhe ya Rasulullah niku lho inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Gusti Allah pengen sangat mensucikan kamu hai ahlul bait, memurnikan kamu. Suci murni itu pribadinya murni, dengki, dendam, sombong, munafik, kufur, gak enek kabeh murni. Iku tahirakum. Dan barangkali ono duduk anak putune nempel kono, duduk keturunane nempel kono, duduk kakane ditempelne kono. Itu juga perlu dimurnikan ben suci liyutahhir apa jadi wa yutahhirakum tathir. Nah kajian penelitian itu penting. Terus kula piyambak para rawuh santri ini kadang sumer dari golongan ngoten niku sowani kadang ngrasani koncone. Lah kula tiyang Jawa kan gak ngerti. Ya iya, aja percaya karo kuwi. Kuwi duduk kuwi. Golongan padha konone ngaku aku iya kuwi duduk. Lah terus cara memastikan sing iki keturunan Nabi iki duduk iku piye? Lek dibuktikan ra gelem, dites ora gelem. Dilakukan kajian jarene benci kepada
Ahlul bait. Lah tibake kono dhewe bermasalah. Nek aku keturunane nek kuwi. Lah kita wong Jawa ya ora arut. Kecuali ada bukti. Terus dalam menghitung nasab keberapa? Enek sing ngaku nasab 29. Ana sing ngaku nasab 28. Ana sing ngaku nasab 33. Ana sing ngaku nasab 38. Ana sing ngaku nasab 42. Enten malih ngaku nasab 50 piro. Nung padha-padha anak putune kekaceh iku kok siji ngaku 28, siji ngaku 38. Wis kacek 10 nasab. Saman karo Mbah yo teh 4 nasab. Karo Mbah Canggah 5 nasab. Kalau Mbah Waring 6 nasab. Kalau Mbah Udek-udek kira 7 nasab. Kalau Mbah Gantung Siwur 8 nasab. Iki podo-podo ngaku keturunannya kacai kok. Aduh mentok. Hal-hal demikian ini para rawuh mengundang pertanyaan. Jadi bener para to? Sing bener kuwi sing ndi to? Perlu pembuk? Iya. Memang ada masalah di intern mereka. Halo. Jadi diadakannya penelitian itu gak mengada-ada. Memang ada masalah ngono kuwi. Dapak lamun kacek aku nasab 52, kuwi 53, kuwi 54 kan cedhek para rawuh. Iki kacek 20 barang ya. Halo. Lalu naskah makhtutat manuskrip yang menceritakan menulis nasab itu data pustaka manuskripnya juga beda. Manuskrip abad 4 ngarani anake Ahmad bin Isa mung 3. Wong-wong kuwi duduk keturunan Nabi. Tapi manuskrip abad 9 menulis bahwa Ahmad bin Isa anake 4. Wong-wong kuwi termasuk keturunan Nabi. Lah kita wong Jawa pengen takdim, pengen mahabbah, lalu kita ingin memastikan sing bener jane manuskrip yang mana tuh? Perlu dikaji tuh. Mana manuskrip kitab yang asli, mana manuskrip kitab yang palsu. Sehingga lek dadi genah tenan wong Jawa sing duweh-duweh ngene iki. Arab takzim, Arab mahabbah, Arab tabarukan, Arab tawasulan. Kuwi janeng anak putune Nabi tenan, ngono lho. Halo. Adanya data kitab yang simpang siur, lek enggak dilakukan penelitian, ya panggah mamang para rawuh. Kadung tak ambung tangane tibake duduk. Kadung tak remehne tibake iya, lah ngono lho. Penting betul penelitian. Penting supaya akhirnya hasilnya jadi sulalah. Ya Rabbi warda anis sulalah. Dong. Iki ora paham iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lajeng cara kula para rawuh. Wong ngaku anak putune Mbah Mustamar. Wajah yo kado-ado kula kali mat adik kula niki. Wong iki gampang percaya. Iki putune Mbah Mustamar, oh rada memper. Iki buyute Mbah Mustamar, rada memper. Padha Jawane padha mlitare. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah. Said Maliki Quraisy, Nabi yo Quraisy. Said Maliki margane Bani Hasyim, Nabi Bani Hasyim. Nabi ganteng, Said Maliki yang ganteng. Nabi gagah, putih kemerah-merahan. Said Maliki yang gagah, putih kemerah-merahan. Jadi kitab Ihya, jambangi obo Nabi. Said Maliki jambangi yo
Ombo Nabi Fatonah cerdas pol, Said Maliki cerdas. Aduh, Nabi jujur pol, jembar dodone, gak nesuan, gak ngamuan. Said Maliki jembar dodone. Ngono kuwi lamun ngaku keturunan Nabi kan yo rada penak dipercaya to. Kacang gak ninggal lanjaran. Lah barang sing ngaku-ngaku wong misuh-misuh. Babi, anjing, ngamuan, gek rapate cerdas, tak banding karo wajah Said Maliki, aduh para rawuh. Gek duduk Mekah, Nabi ku Mekah, gek sukune duduk Quraisy, Nabi ku Quraisy, margane duduk Hashimi, padahal Nabi Hashim, Bani Hashim. Terus ngaku-ngaku sing ra percaya dinesoni. Dibuktekne mboten. Niki kan repot to para rawuh. Sapa angel-angel iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup mungkin kapan-kapan ngaji diterusne malih. Wa ilas sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bila urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri wa ila sibtaini nantasibu. Kami Ahlul Bait bernasab kepada Imam Hasan Husain yang tidak tersambung pada Imam Hasan Husain. Ojo wani-wani ngaku keturunane Kanjeng. Wa ila sibtaini nantasib, kepada dua cucu Hasan Husain nasab kami bersambung. Nasabam ma fihi min dakhani, sungguh nasab murni, ora enek beluke blas, ora enek remeng-remenge blas, ora enek awune blas, ora enek bleduke blas, nasab padang rawuh. Sifate yo mirip, cerdase mirip, karaktere yo mirip, gantenge yo mirip, sukune yo padha, margane yo padha lah ngono lho. Jan nasab padang tenan. Nasabam ma fihi min dakhani. Sing ora ngene aja ngotot. Iki dibaan lho Mas. Duduk pendapatnya Marzuki iki. Kam imamin ba'dahu khalafu. Banyak para tokoh-tokoh agama besar yang menggantikan kepemimpinan imamah, meneruskan kepemimpinannya Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya. Minhu sadatun, dari nasab itu sadatun bila urifu, dari dulu dikenal dengan sebutan sayyid-sayyid. Sadah itu jamak dari sayyid. Dari dulu keturunan Nabi Sayyidina Hasan Husain, anak cucu Hasan Husain, disebut sadah, sayyid. Minhu sadatun bila urifu, dari nasab itu lahir para sayyid, dan dengan sebutan sayyid lah mereka dikenal. Duduk anak putune Nabi ra gelem disebut sayyid. Aku Sabil, Torik, terus siapa mana? Siapa? Inilah. Nek cara tibaan minhu sadatun, sayyid-sayyid. Wa bihadzal wasfi qad usifu, dengan sebutan sifat sayyid inilah anak putu Nabi dan sifati. Wa bihadzal wasfi qad usif. Sejak kapan disifati sayyid? Aja liyane sayyid ya. Sayyid.
min qadimid dahri wa zaman, sejak dahulu kala. Dene keri-keri ono sing ngaku anak putune Nabi. Aku anak putune Nabi Mas, tapi itu Sayyid iki Torik. Ya. Itu anak apa? Ya orang ngono kuwi Mas. Nasabam ma fi min takhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun para sayyid bila urifu wa bihadzal wasfi qad usifu, dengan sebutan sayyid itulah sejak zaman dulu anak cucu Sayyidina Hasan Husain diberi sebutan. Clear nggih? Terus mengke piye iku sifat contone sapa? Mithlu Zainil Abidina Ali wabnihil baqiri khairi wali wal imamis sadiqil hafili wa aliyidil ulal yaqini, sampai sifatnya ini wali ghairillahi ma qasadu. Mereka anak cucu Nabi, keturunan Nabi, dan layak ditabaruki, layak ditakdim, dimahabbai. Li ghairillahi ma qasad. Mereka punya watak, gak pernah punya tujuan apapun selain untuk karena Allah. Wa ma'al Qur'ani fi qarani, kemana-mana senantiasa bersama Al-Quran. Ibaratnya selontongan anak panah, ono ahlul bait, ono Quran di situ. Ono Quran di situ, ono ahlul podo hafid Quran, ngelakoni Quran, mendalami Al-Quran, menghayati Quran, akhlaki Quran, lakuni Quran. Niku ahlul bait mbiyen ngono kuwi. Saiki ana wong misuh. Abu Salbun nek abot. Coba da iya. Tibaan mawon, ono sholawate, ono akidahe, ono ilmu. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina wardu anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'aizzana wa innana fuqara farzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kula ngecek hadis wae. Napa? Nyuwun sewu sak sumerep kula mboten sahih. Hadis man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Cobi kula dalam lagi mboten sahih. Biasanipun kula menawi dalil, kula menghindari dalil niku. Al-Mushaful Jami' aftuna an man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah.
Nah, teng mriki tertulis maudhu. Hadis palsu ya. Hal dzukira fi sahihain aula. Apakah hadis itu ada di Sahih Bukhari Muslim atau tidak? Nggih. Nah, tidak ditemukan hadal hadis sih. Hadis ini tidak sahih. Walam yura fi ashabis sahih. Dan tidak pernah diriwayatkan di kitab-kitab tentang hadis sahih. Wala ashabis sunan. Tidak pula disebut dalam kitab-kitab sunan Abu Dawud satu galane ngoten. Fahuwa makdzub. Hadis itu apa kadib niku goroh. Kalau alam bisawab biasanya kula dalile mboten damel niku. Dalile kula antara lain ngeten. Enten sahabat angklet. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kiamatnya kapan Nabi? Kon wani-wani takon kiamat lah kada wis persiapan opo kon? Ma'addatalah. Apa yang kamu persiapan untuk menghadapi kiamat? Ma'addatulah min kathiris salati was-shaumi was-sadaqah. Oleh soal persiapan, salat kula pas-pasan, sedekah yo pas-pasan, poso yo pas-pasan. Boten kula. Lah kok wanita kon kiamat iku piye? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi kula niku teng panjenengan wejan ngefan tenan bener. Kula teng nabi ngefan tenan. Masih rada mlepes-mlepes ngene wis. Ngefan teng ngene Kanjeng Nabi. Pokok idolane Kanjeng. Oh ngono teleh. Anta ma'aman ahbabta. Lek ngono kowe besok kumpul karo aku. Salaman. Nah, ngono lho. Oh, sahih lek niki Bukhari pun. Dalile ustaz-ustaz niki mawon. Plus dalil-dalil yang lain yang sahih. Ben NU ora diantemi. Misale kula dalil ngono langsung diantemi kono. Ki lho wong NU ngene. Kula menghindari dalil yang tidak sahih. Perlu ini ben NU mboten dadi sasaran tembak. Dene wis sahih barang tetap diserang. Mungkin netizen sing balik nyerang mereka ngoten lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi surat yang dilayangkan kepada panitia penyelenggara di Surabaya nih teman-teman ya, yang meminta FPI Front Persaudaraan Islam yang awal mulanya adalah Front Pembela Islam ini diubah menjadi Front Persaudaraan Islam, meminta untuk agar tidak menghadirkan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Alasannya tidak relevan nih teman-teman ya. Kenapa? Di dalam surat tersebut sudah kita ketahui bersama bahwa disinyalir bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah ulama yang provokator atau mengadu domba antar umat beragama. Namun buktinya sudah kita simak pemaparan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang ceramah-ceramah yang diberikan, ceramah-ceramah yang dipersembahkan kepada jemaah ini tidak seperti yang diduga oleh FPI. Ini mungkin ada rasa kepanikan dari pihak FPI karena nasabnya ini dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan didukung penuh oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Namun kita sudah siap bersama bahwa perlawanan dari Banser akan mengawal terselenggaranya acara di Surabaya. Wow, sungguh mengejutkan nih teman-teman. Dan kita tunggu saja apakah nantinya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini akan tetap berdakwah di Surabaya. Kita tunggu bersama dan insya Allah kita akan layangkan di Arman Al-Fatih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.